Ternyata Indonesia masih kalah jauh dari Malaysia. Maksud aku dalam kebersihan. Salah satu hal yang unik di sini itu ada kang parkir. Aku kaget banget ternyata di Malaysia itu agak-agak old fashion, terutama kayak di motor. Aku kayak ini salah satu culture shock aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Di video kali ini, videonya agak seru tapi juga agak panas ya. Biasanya kalau video yang bertentangan hal seperti ini, ada juga sesetengah netizen yang kurang bersetuju. Tapi tiada masalah, namanya hidup di dunia ini, kadang disukai, kadang juga ada kalanya tidak disukai. Yang penting apa yang kita sampaikan ini hal yang positif. Setiap pertama kali orang Indonesia yang datang ke Malaysia pasti akan mengungkapkan hal yang patut kita contoh dari Malaysia, yaitu soal kebersihan. Video ini bertujuan untuk saling memberi informasi dan juga bukan untuk bahan perbandingan. Alangkah baiknya kalau hal tersebut positif, kita wajib contoh dan wajib kita tiru. Tidak ada yang bisa mengubah suatu bangsa tersebut kalau tidak dilakukan dari masyarakatnya sendiri. Di video kali ini saya akan mereaction culture shock orang Indonesia yang pertama kalinya datang ke Malaysia. Kira-kira hal apa yang diungkapkan oleh orang Indonesia ketika datang kali pertama di Malaysia tentang sebuah negara Malaysia ini? Daripada penasaran, langsung kita simak videonya bersama-sama. Video ini bertujuan untuk saling memberi informasi, bukan bahan perbandingan. Jadi ingat ya, bukan bahan perbandingan. Sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang positif, wajib kita tiru, tak payah gengsi, tak payah merasa malu. Tentunya setiap hal yang terjadi harus kita jadikan pembelajaran. Kejadian apapun di sekeliling kita, tak kisah mau baik hal kecil ataupun hal besar. Ternyata Indonesia masih kalah jauh dari Malaysia. Maksud aku dalam kebersihan. Ini trotoar kayak gini di jalan-jalan tuh kayak bersih banget. Bahkan orang-orang di sana turut merokok, berkumpul di sana untuk ashtray-nya. Come on Indonesia, you can do better. Jangan buang sampah sembarangan biar kotanya bersih seperti KL. Setuju saya, Mas. Aku kaget banget ternyata di Malaysia itu agak-agak old fashion, terutama kayak di motor. Aku kayak ini salah satu culture shock aku. Yeah. Biasanya kalau di Indo motor matic banyak. Jupiter MX kalau di Indonesia. Ini kalau di Indonesia kayaknya udah punah ya. Tapi di sini tuh kayak banyak banget. Aku hampir nggak pernah lihat matic kayak PCX dan lain. Matic jarang, Mas. Ini kalau di Indonesia ini Orang Malaysia pakai. dulu ya. Bukan MX apa? MX. Dulu kalau di Indonesia kayaknya sekarang udah punah. Salah satu hal yang unik di sini itu ada kang parkir. Betul banget. Jadi kalau mau parkir dimanapun itu memang nggak ada kang parkirnya. Jadi dari ujung sana. Kalau di Indonesia sudah prit gitu. Hanya di toko-toko kecil, tapi juga supermarket besar gitu nggak ada tukang parkirnya. Masnya kaget ya. Ada yang memang setuju keberadaan parkir itu membantu untuk mungkin meropikan motor atau menaruh barang. Keberadaan kang parkir memang selalu menjadi pro kontra, ada yang mendukung, ada juga yang menolak. Tapi ada juga yang sampai malas mampir ke toko-toko untuk sekedar belanja karena di sana tuh masing-masing ada tukang parkirnya. Betul sekali. Bukan hanya tempat belanja tapi kayak ATM atau tempat-tempat servis, kebanyakan memang ada kang parkirnya. Kalau di Malaysia tiada tukang parkir. Kira-kira gimana? Isi bensin di self service station. Kalau di Malaysia isi bensin harus isi sendiri. Bayar di kasir. 8 ringgit. Yang nomor 3. Jadi tiada yang ada tukang isinya ya. Kalau di Indonesia kan kalau kita beli bensin kan ada yang mengisikan. Tapi kalau di Malaysia nggak ada. Harus isi sendiri. Otomatis sesuai yang kita beli nanti akan mati sendiri.
ringgit 3,4 3,9. Oh, Harga untuk 1 liter di sini sekitar 2 ringgit. Kalau dirupiahkan sekitar 6.500. murah kan? Ron 95 kalau di Indonesia mungkin setara dengan Pertamax. Mungkin kalian pernah lihat video ini. What's your favorite Malaysian food? Do you have some answers? No, I was gonna say I don't really know the names, nasi goreng is the classic Malaysian. but this is from Indonesia, right? Mau tahu beda nasi goreng di sini itu seperti apa? Nasi goreng di Malaysia Ada itu, nasi goreng biasa, Masya nasi goreng Cina, Allah. Pattaya, kampung, ikan masin, ayam kunyit, daging kunyit, USA, pabrik ayam, pabrik daging ayam. Banyak banget pilihan nasi ayam, gorengnya. Black pepper, daging. semua ada. Dan ini dia Nah, nasi goreng Pattaya. nasi goreng Pattaya dibungkus dengan telur. Enak banget mas. Langsung dicicipin, Bismillah. Mungkin perbedaan mendasar nasi goreng Indonesia dan Malaysia. Kalau Indonesia tuh mungkin lebih bermain di rasa pedas. Betul. Nasi goreng Pattaya ada ayamnya. Ini nasi goreng daging. Masnya pesan 2 bungkus. Bersih. Ditutup dengan tea ice. Mantap. Seger banget mas. Sarapan pagi di kedai Suhaila atau kedai Mama. Kedai Mama, salah satu kedai India. Suhaila selalu buka 24 jam tiap hari. Jadi selama saya kuliah di sini itu nggak pernah tutup. Kedai Mama, kedai India yang beragama Panas. Islam. Campur susu. Teh tarik merupakan salah satu minuman andalan yang ada di Malaysia. Ini Enak dia. banget. Canai telur. Canai telur. Cuci tangan dulu. Harus dong mas, wajib. Canai biasanya dihidangkan dengan campuran kari. Gimana mas? Bumbunya nggak perlu pedas, Iya, jadi cocok buat mantap. canai yang basically asalnya dari India, biasanya disebut dengan paratha. Sama mas. Kalau di Indonesia kan ada bakso. Tutup dengan hidangan teh tarik hangat. Bakso itu juga daripada Cina. Gimana? Pernah cobain masakan Malaysia apa aja? Coba rasa Taman University. Oh, coba rasa kedai di Taman University. Kira-kira ada apa saja masnya? Culture shock apalagi ini yang didapat ketika di Malaysia? Oh. Nasinya ambil sendiri. Dia nasinya, kalau mau full kuah bisa juga. Restoran Coba Rasa biasanya 24 jam setiap hari. Selama saya kuliah di sini memang nggak pernah tutup. Dan Coba Rasa juga merupakan salah satu franchise di seluruh Malaysia tuh ada Coba Rasa. Jadi di stasiun highway itu selalu ada Coba Rasa. Jadi satu pilihan yang menarik bagi teman-teman yang mau makan tapi bingung mau kemana. Coba rasa. Saya belum pernah merasakan juga mas. Saya coba telurnya. Iskandar biasanya memiliki ciri tidak jauh dengan kuah kari. Jadi ada banyak campuran kuah kari di dalam nasi kandar. Jadi bisa teman-teman pilih, misalkan sukaannya teman-teman itu seperti apa. Lep, gimana mas rasa nasi kandarnya? Ini lebih ke bumbu kuning, ada rasa sedikit kunyitnya, tapi nggak terlalu pedas. Enak banget ya mas ya. Cocok buat menu santap siang. Karena restoran Coba Rasa selalu buka 24 jam. Kalau malam biasanya di sini banyak Buka 24 jam. kopi bola. Ditutup dengan es teh susu. Seger banget es teh susu. Piring bersih. Licin. 6 ringgit untuk nasi kandar dan teh. Murah banget. Gimana kira-kira perlu cobain makanan apa lagi? Baru saja kita menyaksikan culture shock orang Indonesia ketika pertama kalinya datang ke Malaysia. Langsung memberi pujian bahwa Malaysia negaranya sangat bersih banget. Bahkan traveler daripada Indonesia sempat memberikan kata-kata yang agak membuat kita terasa ya. Jadi kata-kata itu harus kita jadikan motivasi. Indonesia tertinggal jauh dari Malaysia soal kebersihan. Jadi kebersihan ini adalah kesadaran diri kita masing-masing. Ayo sahabat-sahabatku yang daripada Indonesia, buktikan bahwa Indonesia juga negara bersih,
Tentunya kalau negara kita bersih, pastinya juga akan mendapat pujian dari berbagai luar negara. Dan mas-mas traveler daripada Indonesia ini juga kaget ya, di Malaysia tidak ada tukang parkir, sedangkan di Indonesia banyak sekali pak tukang parkir. Sebenarnya tukang parkir ini mengundang pro dan kontra, ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Kalau di Malaysia parkirnya itu biasanya ada, cuma parkirnya sudah pakai kartu, biasanya beli di aplikasi juga ada. Dan kalau sarapan pagi di Malaysia, mungkin kalau di Indonesia itu ya makanannya nasi pecel, nasi rawon. Tapi kalau di Malaysia biasanya untuk sarapan pagi yang paling favorit adalah roti canai. Nah, roti canai ini merupakan salah satu makanan khas Malaysia. Meskipun ada yang itu ya berkata roti canai itu dari India. Salah bro, salah. Jadi intinya macam bakso lah. Bakso itu sebenarnya kan juga daripada Cina. Tapi kalau sudah masuk ke Indonesia, ada modifikasinya. Sehingga bakso pun juga berasal dari Indonesia. Walaupun asal usulnya dari Cina sana. Roti canai juga sama sebaliknya gitu. Jadi soal makanan ini tidak usah perlu diperdebatkan lah sahabatku semua. Kalau untuk roti canai itu memang ya makanan khas Malaysia. Begitu kira-kira. Oke? Jadi cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan juga hiburan buat para sahabatku semua. Kiranya sahabatku belum pernah ke sini atau belum pernah ke Malaysia, Bang Toha doakan mudah-mudahan ada rezeki bisa berwisata di Malaysia. Karena kalau berwisata di Malaysia ini selain tempatnya nyaman, makanannya juga murah meriah. Walaupun mata uangnya itu ringgit dan nilainya cukup tinggi kalau dirupiahkan, tapi soal segi harga makanan itu terbilang masih murah. Semoga sahabatku terhibur. Kiranya suka dengan konten Bang Toha Reaction, silakan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.